Halo, kembali lagi di channel Kursus Matematika Instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi limit fungsi aljabar. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, baik, kita langsung ke materinya. Materinya adalah limit fungsi aljabar. Nah, apa sih itu limit? Jadi limit itu artinya adalah mendekati suatu nilai. Oke, jadi limit itu adalah mendekati, gitu ya. Jadi itu mendekati. Oke, kemudian bagian pertama yang akan kita bahas adalah notasinya dulu. Notasi dari limit itu sendiri seperti apa? Oke, notasinya adalah biasanya kita menulis limit itu seperti ini. Misalkan ini x, jadi fx sama dengan L. Jadi ini cara membacanya apa? Limit x-nya menuju ke A. Ini tanda panah ini artinya menuju ke A dari sebuah fungsi fx. Itu adalah hasilnya adalah L. Oke, gitu ya. Jadi x tanda panah A ini artinya adalah x menuju A atau x mendekati A. Gitu ya. Oke, kemudian langkah-langkah untuk menentukan nilai limit. Langkah menentukan nilai limit. Ya, pada video kali ini yang akan kita bahas ada 3 langkah. Yang pertama yaitu substitusi. Kemudian langkah berikutnya adalah pemfaktoran. Dan satu lagi ada kali sekawan. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menentukan nilai limit dari suatu fungsi. Oke, jadi ada 3 langkah. Yang pertama substitusi, kedua pemfaktoran, dan ketiga kalikan dengan sekawan. Nah, kemudian di limit ini juga memiliki sifat. Jadi ada sifat limit. Yang pertama itu kalau misalkan ada limit x menuju A dari suatu konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, jika ada limit x menuju A dari sebuah fungsi fx, itu hasilnya adalah fa. Jadi x-nya nanti disubstitusi dengan A, gitu. Kemudian yang ketiga, ada limit x menuju A konstanta dikalikan dengan sebuah fungsi fx. Ini sama aja seperti konstantanya kita keluarkan dikalikan dengan hasil dari limit x menuju A dari fungsi fx, gitu ya. Ini adalah sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini limit x menuju A dari fungsi fx jika ditambah atau dikurang dengan fungsi gx. Ini hasilnya adalah limit x menuju A dari fx ditambah atau dikurang limit x menuju A dari gx. Jadi cari hasil masing-masing limit fx dan gx nya dulu, kemudian hasilnya nanti ditambah atau dikurang. Oke, kemudian sifat yang kelima, limit x menuju A jika fungsinya dikali dengan gx. Misalkan fx dikali gx, ini artinya adalah limit x menuju A dari fx kemudian dikalikan dengan limit x menuju A dari gx. Jadi dicari dulu masing-masing nilainya baru dikalikan. Nah, begitu juga untuk pembagian. Jadi kalau misalkan ada bentuk
fx dibagikan dengan gx. Hasilnya apa? Hasilnya adalah limit x menuju a dari fungsi fx dibagi dengan hasil dari limit x menuju a dari fungsi gx. Ini adalah sifat-sifat dari limit ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di bagian kali ini kita akan membahas nilai limit. Ya, jadi ini langsung ke contoh aja. Misalkan gini. Tentukan nilai limit dari yang A, misalkan limit x menuju 3 dari 2x kuadrat plus 5x min 3. Kemudian yang B, limit x menuju 1 dari 2x min 5. Kemudian yang C, misalkan limit x menuju 0 dari 9x kuadrat plus 5x min 4. Nah, untuk menjawabnya gimana? Kita ke yang A dulu ya, pertanyaan yang pertama. Limit x menuju 3 dari 2x kuadrat tambah 5x dikurangi dengan 3. Nah, tadi coba kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, di sini langkah-langkah untuk menentukan nilai limit. Yang pertama itu adalah substitusi. Oke, ini adalah langkah pertamanya. Kita harus mensubstitusi. Nah, apa yang disubstitusi? Jadi x yang di sini nih, x yang di di fungsinya diganti dengan x-nya menuju ke berapa, gitu ya. Karena ini x yang menuju ke 3, maka x yang di sini nanti diganti sama 3. Jadi hasilnya adalah 2 dikalikan dengan 3 dikuadratkan ditambah 5 kali 3 dikurang dengan 3. Jadi tinggal kita ganti atau kita substitusi nilai x-nya dengan 3. Oke, 2 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ya. 9 dikali 2 berarti hasilnya adalah 18. Kemudian 5 kali 3 adalah 15. Kemudian dikurangi dengan 3. Oke, 18 tambah 15 adalah 33. 33 dikurangi 3 hasilnya adalah 30. Oke, gampang ya. Jadi itu untuk contoh yang pertama. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Limit x menuju 1 dari 2x dikurang 5. Oke, jadi sama kayak tadi, langkah pertama kita substitusi x-nya, kita ganti dengan 1. Berarti 2 dikali 1 dikurang 5. 2 kali 1 adalah 2 dikurangi 5, hasilnya adalah min 3. Oke, jawaban yang B adalah min 3. Nah, kemudian yang C. Limit x menuju 0 dari 9x kuadrat ditambah 5x dikurang 4. Oke, x-nya kita ganti 0, berarti hasilnya adalah 9 dikali 0 dikuadratkan ditambah 5 kali 0 dikurang dengan 4. Oke, 0 kuadrat 0, 0 kali 9 0 ditambah 5 kali 0, oke 0 dikurang 4. Jadi hasilnya adalah min 4. Oke, jadi di 3 contoh itu ketika x-nya kita ganti langsung dapat nilainya ya. Langsung mendapatkan nilainya. Yang pertama tadi dapat 30. Kemudian yang kedua dapat min 3 dan yang ketiga adalah dapat min 4. Jadi kalau misalkan kita substitusi kemudian langsung mendapatkan nilai, itu disebutnya sebagai bentuk
Oke, jadi kalau kita substitusi terus dapat nih hasilnya, berarti itu bentuknya adalah bentuk tentu, dan itu adalah tipe soal yang sangat mudah, jadi jangan sampai salah. Oke, nah bagaimana kalau misalkan hasilnya itu bentuk tak tentu? Coba kita ke contoh berikutnya. Misalkan ada soal gini, tentukan nilai dari limit x menuju 2 dari fungsinya adalah x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2. Oke, kita substitusi ya. X nya kita ganti 2, berarti nanti jadinya 2 kuadrat dikurang 4 kemudian dibagi dengan 2 kurang 2. Jadi hasilnya berapa nih? 4 dikurangi 4, 2 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 0/0. Nah, ini disebut sebagai bentuk tak tentu. Gitu. Jadi apa sih bentuk tak tentu itu? Jadi bentuk tak tentu ada berapa macam? Bentuk tak tentu itu yang pertama ada 0/0, kemudian yang kedua itu tak terhingga dibagi dengan tak terhingga karena kita nggak tahu nilainya ya. Kemudian yang ketiga itu ada tak terhingga dikurangi tak terhingga. Kemudian udah ya, ini aja ya. Ini adalah bentuk tak tentu. Jadi kalau misalkan kita substitusi kemudian hasilnya ada di salah satu dari ini, maka itu merupakan bentuk tak tentu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya coba kita balik lagi ke slide sebelumnya. Setelah substitusi itu ada pemfaktoran. Ada pemfaktoran ataupun ada kali sekawan. Kapan kita menggunakan pemfaktoran, kapan kita kalikan dengan sekawan gitu. Nah, biasanya kalau kali sekawan itu bentuk soalnya ada akar-akarnya. Tapi kalau yang contoh soal seperti ini, misalkan tadi limit x menuju 2 dari x kuadrat min 4 per x min 2, ini nggak ada akar ya, berarti ini kita menggunakan pemfaktoran untuk menyelesaikan nilai limitnya. Oke, jadi difaktorkan nih. Yang mana yang difaktorkan? Yang pembilang. Kenapa? Karena pembilangnya ini x pangkat 2, sedangkan yang penyebutnya hanya x min 2, jadi udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Jadi yang bisa difaktorkan maka faktorkan. Oke, jadi ini hasilnya adalah limit x menuju 2. Ini difaktorkan gimana? X kuadrat min 4. Ini X, kemudian plus 2 min 2. Ini X min 2. Kemudian ada yang sama nggak? Ada ya, X min 2 nya ya. Berarti X min 2 tinggal kita coret. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah limit dari X plus 2. X nya menuju 2 ya tadi ya. Nah, kalau udah ada yang dicoret, baru langkah berikutnya kita substitusi lagi. X nya diganti dengan 2. Jadi 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 4. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita substitusi hasilnya bentuk tak tentu, maka harus kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu pemfaktoran ataupun kali dengan sekawan. Nah, perlu contoh lagi ya. Satu contoh lagi deh. Misalkan limit x menuju berapa ya? X menuju 2 deh. Dari x pangkat 3 dikurangi 4x dibagi dengan x min 2. Langkah pertamanya kita substitusi dulu ya. X diganti dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 4 kali 3
dibagi dengan sorry, ini 2 ya, 4 kali 2, kemudian 2 kurang 2, hasilnya berapa? 2 pangkat 3 adalah 8, dikurangi 8 per 2 kurang 2, jadi hasilnya apa? 0 per 0. Nah, ini berarti bentuk tak tentu, sehingga harus kita kita faktorkan atau garis kawan ya, kita faktorkan ya. Kenapa? Karena soalnya tadi nggak ada bentuk akarnya. Jadi tadi soalnya adalah limit x menuju 2 dari x pangkat 3 dikurang 4x dibagi dengan x min 4. Nah, kita faktorkan. Jadi ini limit x menuju 2, x nya kita keluarkan ya, karena sama-sama punya x di sini. X kita keluarkan, sisa x kuadrat kurangi 4. Kemudian dibagi dengan x min 2. Belum ada yang bisa kita coret. Jadi jangan kita ganti x nya atau jangan kita substitusi x nya menjadi 2 sebelum ada yang dicoret. Oke, jadi harus kita faktorkan lagi nih sampai ada bentuk yang sama di antara pembilang dan penyebut. Oke, x tetap x. Nah, ini x kuadrat min 4 itu kita faktorkan jadi x plus 2 dan x min 2 dibagi dengan x min 2. Nah, baru kita coret gitu. Jadi nanti hasilnya adalah limit x menuju 2 dari x dikali dengan x plus 2. Kalau udah ada yang kita coret, baru kita substitusi atau kita ganti x nya dengan 2. Jadi 2 dikalikan dengan 2 ditambah 4, atau hasilnya adalah 2 kali 4. Oke, hasilnya adalah 8. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan pemfaktoran. Nah, sekarang gimana soal yang menggunakan perkalian sekawan? Oke, contoh misalkan limit x menuju 4 dari fungsinya misalkan x min 4 dibagi dengan akar x dikurangi 2. Oke, kita substitusi ya. Kalau kita substitusi x nya diganti dengan 4, maka hasilnya adalah 4 dikurangi 4 per akar dari 4 dikurangi 2. 4 kurangi 4 0. Akar 4 itu 2 ya. 2 dikurangi 2 itu juga 0. Dan ini adalah bentuk tak tentu. Nah, sehingga harus kita lakukan langkah berikutnya, yaitu pemfaktoran atau garis kawan. Nah, karena ini ada bentuk akarnya, maka yang kita lakukan adalah perkalian sekawan. Nah, jadi limit x menuju 4 dari x min 4 dibagi dengan akar x min 2. Nah, kali sekawannya apa? Masih ingat ya, materi semester 1 kelas 10. Kali sekawannya adalah akar x plus 2 sama akar x plus 2 gitu ya. Nah, jadi yang atasnya kita diemin aja. Jadi tetap ya, ini x min 4 dikali dengan akar x ditambah 4. Oke, jadi kita nggak usah operasikan, kita tulis aja seperti ini gitu. Nah, kemudian yang bawah gimana? Yang bawah kita kalikan pelangi sebenarnya, tapi ini tinggal ujung kali ujung aja. Jadi akar x dikali akar x min 2 dikali plus 2. Jadi hasilnya nanti akar x dikali akar x itu x, kemudian min 2 dikali 2 itu adalah min 4. Oke, ada yang sama ya? Kita coret. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah
limit X menuju 4 dari akar X tambah. Nah ini baru kita substitusi, X nya diganti dengan 4 kemudian ditambah 2. Akar 4 itu 2 ditambah 2, jadi hasilnya adalah 4. Oke. Nah ini baru satu ya contoh yang kali sekawan ya. Oke, coba satu lagi deh. Soalnya misalkan nilai dari limit X menuju 0 dari fungsinya adalah 2X 2 dikurang akar 4 min 4X. Kelihatannya rumit ya, cuma kalau kita kerjakan insya Allah gampang. Nah sama kayak tadi, kita substitusi dulu, X nya diganti 0 semua, berarti 2 kali 0 per 2 dikurang 4 dikurang 4 kali 0. Nah hasilnya berapa nih? 2 kali 0 0, 2 dikurang 4 kali 0 0 ya, jadi 4 dikurangi 0 adalah 4, jadi akar 4 adalah 2, jadi hasilnya 0 per 0. Oke, berarti ini nggak boleh ya, harus kita lakukan perkalian sekawan. Jadi nanti hasilnya adalah limit X menuju 0 dari 2X 2 dikurangi akar 4 min 4X. Nah kali sekawannya adalah sesuai dengan penyebutnya, hanya tandanya saja yang berganti. Jadi 2 ditambah akar 4 dikurang 4X. Tanda yang di dalam akar nggak usah diganti, jadi yang di luar akar aja. Jadi ini 2 plus akar 4 min 4X. Oke, selanjutnya gimana? Yang atas lagi-lagi kita diemin aja. Jadi nanti yang atas itu 2X kemudian dikalikan dengan 2 plus akar 4 dikurangi 4X. Nah kemudian yang penyebutnya itu tinggal kita kalikan ujung kali ujung ya. Jadi 2 kali 2 itu 4, kemudian min akar 4 min 4X dikali dengan plus akar 4 min 4X. Akarnya hilang karena min kali plus jadi min ya, min dari 4 min 4X. Oke, akar kali akar, akarnya hilang. Nah kemudian kita buka dulu nih kurungnya, limit X menuju 0 dari, ini kita tulis lagi aja, gak usah kita jabarkan. Ini tetap 2X ditambah 2X dikali 2 ditambah akar dari 4 min 4X. Oke, kemudian bawahnya jadi apa nih? 4. Nah ini kita buka kurungnya, min kali 4 jadi min 4, min kali min 4X jadi plus 4X. 4 kurang 4 habis ya. Jadi bentuknya tinggal limit X menuju 0 dari 2X dikali dengan 2 ditambah akar 4 min 4X dibagi dengan 4X gitu. Nah kemudian ada yang bisa kita coret nggak? Bisa ya, ini X nya kita coret, X nya kita coret. Oke, kemudian 2 nya kita coret sama 4, bisa 2. Berarti yang di atas tinggal apa? Yang di atas tinggal limit X menuju 0 dari 2 ditambah akar 4 dikurangi 4X dibagi dengan 2. Tadi udah ada yang kita coret ya. Kalau udah ada yang dicoret baru kita substitusi X nya. Jadi ini hasilnya adalah 2 ditambah akar
4 dikurangi 4 kali 0 karena X nya 0, kemudian dibagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah 4 kali 0, 0, jadi 4 dikurangi 0 yaitu tetap 4 ya, dibagi dengan 2 tambah 2 dibagi 2, jadi hasilnya adalah 4/2 yaitu 2. Ini adalah contoh yang kali dengan